perawatan. Tapi apa itu perawatannya? Nah, kalau saya itu perawatannya sering-sering melakukan Selamat pagi menjelang siang. Nah, jumpa lagi dengan saya ya. Di video kita yang kali ini saya sedang melakukan perawatan pada tanaman kelapa sawit TBM. Nah, jadi di sini akan saya tunjukin kepada teman-teman tentang perawatan yang wajib dilakukan. Nah, jadi sedangkan teman-teman itu sering mengatakan ketika tanaman kita lambat berhasil itu katanya kurang perawatan. Ketika nantinya tuh kurang berbuah juga ada yang mengatakan kurang perawatan. Ketika tanamannya itu lambat berkembang katanya kurang perawatan. Nah, jadi pertanyaannya apa perawatannya? Nah, kalau saya bertanya apa perawatannya? Nah, jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, sedangkan hari ini kan kita sedang melakukan perawatan yang paling penting. Nah, jadi selengkapnya teman-teman bisa lihat di video berikutnya supaya tidak berlama-lama. Yuk, ikuti terus video ini. Oke, baiklah untuk teman-teman. Tadi itu kita tuh duduk-duduk di sana ya kan. Kita berteduh dulu ya karena kegiatan pada hari ini kita dihantam oleh cuaca yang sangat panas. Nah, jadi ini kali ini saya akan menunjukin perawatan yang supaya tanaman kelapa sawit teman-teman bisa cepat berkembang dan cepat berbuah. Nah, itu aja lah yang lebih singkatnya kita menyebutnya. Nah, cuma ini belum berhasil. Belum pernah kita jual hasilnya walaupun dia cepat berbuah. Nah, yuk kita lihat dekat-dekat. Ini Costa Rica DSP Spring, usianya 22 bulan. Jadi bulan 3 nanti ya. Ini baru 2 tahun. Ya, ini pada hari ini kan Januari 2025. Nah, jadi contoh tanamannya seperti ini. Nah, ada juga yang miring-miring, yang tumbang. Lalu kita lihat dekat-dekat contoh tanamannya seperti apa ketika usianya 22 bulan pada hari ini. Nah, ini mumpung kita belum melakukan perawatan. Nah, seperti yang teman-teman katakan tadi. Nah, jadi nanti apa saja perawatannya yang akan kita lakukan ketika lokasinya sudah jadi seperti ini. Nah, yuk kita lihat bagian buahnya. Tuh. Nah, ini masih semak ya, masih semak. Ini bekas tumbang nih, habis saya jaga pakai kayu ya kan. Nah, lalu kita lihat lagi. Nah, ini saya katakan supaya cepat berbuah, cepat berkembang. Cuma belum bisa menghasilkan, belum bisa dijual buahnya. Tuh, 22 bulan ya kan. Nah, cepat sekali nih. Kalau menurut kita itu cepat sekali. Karena yang katanya petunjuknya kalau bibit unggul itu katanya 24 bulan. Itu kan PT mungkin ya. Kalau sekelas petani sih mungkin jarang-jarang itu. Apalagi jumlah tanaman itu lumayan banyak. Kecuali kalau tanamannya sedikit mungkin mampu kali ya. Nah, ini 22 bulan seperti ini. Ini rata ya sampai di bagian depan sana. Rata ya seperti itu. Nah, ini kan ceritanya tuh seperti ini kondisi lahannya. Nah, jadi langkah yang paling pentingnya itu kalau menurut saya ya, perawat yang kita lakukan adalah menebas bagian sekitar piring tanaman ini. Nah, ya. Nah, jadi setelah ditebas nanti kita lakukan penyemprotan. Nah, lalu ada pertanyaan kawan-kawan, kapan waktunya boleh disemprot? Nah, ada baiknya sih setelah ditebas bagian piringnya baru kita semprot. Adapun kita menebas di bagian jalurnya, tentu kita nyari anakan kayu yang agak besar saja. Kalau seperti itu kan lunak tuh, mungkin mampu dilakukan dengan cara disemprot. Nah, jadi sedangkan kita melakukan perawatannya pakai jadwal. Ya, karena tanaman ini kan lumayan banyak. Kalau dilakukan diri sendiri kan mungkin tidak mampu ini. Tidak terkejar. Tuh. Apalagi yang kayak gini. Nah, ini kan cuma ini tumpukan tanah dan kayu. Maka kelihatan tinggi. Kalau bagian tanaman itu bagus. Tuh. Cuma masih semak. Nah,
Ini jujur saya sengaja tunjukin di bagian yang belum dilakukan perawatan. Ya untuk bulan ini ya kan. Nah, kenapa saya katakan pakai jadwal? Kalau saya ya, perawatan itu tergantung masanya kita memupuk. Jadi misalkan kalau kita melakukan pemupukannya 4 kali, tentu kita melakukan penyemprotan itu 4 kali juga. Nah, jadi itu kita lakukan sebelum melakukan pemupukan. Nah, ini contoh tanamannya. Ya, tidak ada yang terkena semprotan dulunya. Tuh buktinya, bagian daunnya masih hijau. Nah, biasanya kalau menguning dan mengering bagian itu pasti kena semprot. Nah, ya, maka itu lakukan dengan cara ditebas bagian piringannya, kemudian kita semprot. Itu pun diangkat bagian daunnya, disemprot seperlunya saja dengan dosis yang agak sedikit. Berbeda halnya dengan di bagian jalurnya. Nah, itu tidak masalah. Nah, jadi itu yang saya bilang perawatan yang paling penting. Nah, supaya apa ya? Supaya tumbuh jadi seperti ini. Ya jujur saya pun tidak mengatakan kebun saya ini paling bagus, tidak. Cuma ini kan mungkin gambaran yang menurut kita itu agak bagus. Karena yang sudah-sudah itu dulunya tidak seperti ini. Betapa cepatnya ya. Nah, ini menurut saya itu cepat. Usia segini udah menghasilkan buah seperti itu tadi. Walaupun ini belum bisa menghasilkan. Nah, jadi untuk pemupukan, nah ini jujur, ini ya tahun pertama ya. Dari mulai tanam sampai tahun pertama ini kita lakukan 4 kali per tahun pakai pupuk majemuk jenis NPK. Nah, dari tahun yang ke-1 tadi sampai hampir tahun kedua ya, ini baru 22 bulan sih. Ini kita lakukan 3 kali pemupukan pakai majemuk NPK juga ya, dosis sesuai rekomendasi yang ini ya. Nah, jadi ini cukup 3 kali kita lakukan pemupukan. Nah, jadi sebentar lagi kita melakukan pemupukan. Umumnya itu saya lakukan di bulan 2 ya. Nah, ini kan bulan 1 nih. Lalu kita lakukan penebasan bagian piringannya. Nah, setelah itu nanti baru kita lakukan penyemprotan. Nah, setelah disemprot langsung kita lakukan pemupukan. Nah, itu tahapannya. Nah, yuk kita lihat. Itu yang sudah saya kerjakan tadi. Seperti apa contohnya yang sudah dikerjakan. Nah, di depan situ ada. Itu sampai di bagian dalam tuh sama perkembangannya. Cuma ya karena masih semak ya tidak saya tunjukin kepada teman-teman. Karena saya pun agak kewalahan berjalan di bagian dalamnya. Tapi sama nih, seragam. Nah, tuh. Udah saya tebas. Ya seperlunya saja. Nah, tuh. Contoh buahnya hitam-hitam tuh. Nah, kenapa tidak digaruk? Nah, nanti akan saya jawab. Apa masalah tidak digaruk? Kenapa cuma dengan cara ditebas doang? Nah, ya nanti akan saya jawab juga. Biasa itu muncul tuh pertanyaan itu. Nah, kalau dilakukan dengan cara digaruk, saya rasa lambat. Tidak terkejar waktunya ya. Maka kita lakukan cukup ditebas saja. Nah, kenapa misalnya udah ditebas langsung dipupuk di bagian piringannya, tidak disemprot dulu? Nah, itu kita lihat keadaan semaknya. Kalau semak lunak, ya menurut kita itu tidak apa-apa. Kecuali semak berkayu atau ilalang, itu mungkin tidak dibolehkan ada di bagian piringan tanaman ini. Nah, ya, nah ini contoh yang sistem dikendalikan. Tuh, semua daunnya menghijau dari ujung sampai ke bagian pangkalnya, tidak ada yang kering menguning. Nah, jangan pula mengatakan biasa itu katanya yang kering menguning itu dikarenakan ya kurang unsur hara magnesium atau kurang dolomit atau kurang apa. Enggak, kalau usia seperti ini, kalau lahan mineral itu biasa itu kena semprot. Nah, jujur aja saya bilang, ini kan lahan mineral nih, daratan. Kecuali dia terendam atau lahan berpasir, nah itu mungkin bisa menguning pelepah bagian bawahnya. Ya karena mungkin asam atau kekurangan unsur hara apa, nah itu ahli itu ada di bagian pupuk tuh ada. Teman-teman bisa lihat di video teman-teman yang pakar-pakarnya ahlinya tuh ada tuh tentang pupuk itu ada. Ya, sedangkan kita punya kan ya seperti ini. Tuh, ya kan? Nah, kalau kita lakukan dengan cara digaruk, ini tanah nih lembut. Kalau sering digaruk,
apalagi tanah aslinya ini bagus, otomatis tanam ini mudah miring, mudah tumbang. Nah itu yang bikin kita tidak mau melakukan hal semacam itu. Dan juga kalau jumlahnya lumayan banyak, tidak terkejar. Itu paling satu hari mampu ya cuma dapat berapa pohon. Kan bisa ngupah katanya. Nah, orang yang diupah itu aja sampai saya sampai saya kasihan melihatnya. Satu hari cuma dapat berapa pohon, lalu mau digaji berapa? Ya sedangkan kita kan belum berhasil. Ya kalau teman-teman punya duit banyak sih, mampu nombokin, ya boleh-boleh saja, tidak masalah gaji orang. Tapi kalau kita, jujur kita tidak mampu. Kita hanya bagaimana caranya tanam ini biar cepat berbuah seperti ini tuh. Nantinya cepat menghasilkan. Nah, ini baru 22 bulan nih. Ini rata nih. Nah, sampai di bagian dalam sana ya kan, depan sana maksudnya. Tuh, ini contohnya. Nah, ini ketika udah seperti ini udah wajib dilakukan perawatan. Nah, apa perawatan? Yaitu menebas bagian piring tanaman ini. Nah, sekaligus yang namanya tebas slasing, yang menebas anakan kayu yang agak tinggi-tinggi dari yang lainnya lah. Kalau yang rendah seperti ini kan cukup kita lakukan dengan cara disemprot. Nah, jadi ini kesimpulan video ini. Penyemprotannya tergantung masa pemupukan. Kalau 3 kali melakukan pemupukannya per tahun, tentu 3 kali kita lakukan penyemprotannya juga. Itu dilakukan sebelum melakukan pemupukan. Nah, kalau untuk penebasannya ya itu terserah teman-teman. Mau misalnya hijau langsung tebas itu tidak masalah itu. Itu lebih bagus, akan lebih bagus. Ya karena tanam ini umumnya tuh terhalang suburnya itu, terhalang berkembangnya itu dikarenakan terlilit akar. Nah, itu seperti yang itu. Itu sangat ganas itu. Kalau mendekati pangkal tanam kelapa sawit, sangat ganas itu. Nah, itu yang perlu sering-sering ditebas kalau teman-teman mampu. Ya kalau saya sih jujur saya udah tidak mampu melakukannya sendiri. Ya kecuali ngajak kawan-kawan. Cuma kita di sini kan gantian. Sedangkan kawan-kawan kita pun punya ladang sawit juga. Jadi kita giliran waktunya. Nah, ini yang masih kecil ya. Ini beda usia. Nah, ini pun kita lakukan dengan cara yang sama. Cuma kelihatan semak ini karena itu kan tanaman ubi. Karena ini di bagian gawangannya dulunya saya tanam tanaman ubi singkong. Nah, jadi nanti pun yang ini jadinya seperti ini. Tuh, yakin jadi seperti ini nanti. Oke teman-teman, jadi hanya inilah video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani pemula. Nah, semoga tidak ada yang mengatakan perawatan. Tapi apa itu perawatannya? Nah, kalau saya itu perawatannya sering-sering melakukan penebasan. Sering-sering mengendalikan gulma. Nah, itu perawatan yang terpentingnya. Yang kedua itu baru pupuk. Ya, pupuk itu sebenarnya itu walaupun kurang dosis, kalau dilakukan yang penting tepat waktu 4 kali atau 3 kali per tahun bisa jadi seperti ini. Nah, ini jujur saja. Nah, cuma tahun pertama 4 kali, tahun kedua hampir kedua tahun ya 3 kali. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan pemupukan. Hanya itu saja pupuknya. Nah, yang penting ini penebasan dan pengendaliannya. Berbeda halnya di usia masih dari 0 sampai 1 tahun itu kita bikin seperti lapang bola pun tidak apa-apa. Kalau mampu, nah itu kalau mampu. Cuma kita kan biasanya tuh jarang mampu bikinnya sebersih itu. Nah, kecuali lahan staking ya kan. Oke, teman-teman. Tetap semangat, tetap merawat kebunnya.